Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Latsar, ketemu lagi dengan saya, Yuliska Sari Dewi, calon perawat ahli pertama di RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi pengalaman belajar asinkronus, yaitu dalam pembuatan tugas mandiri, menyusun bab 1 rancangan aktualisasi. Adapun isu yang saya angkat dalam rancangan aktualisasi yaitu belum lengkapnya panduan asuhan keperawatan dan media promosi kesehatan tentang upaya preventif berbasis PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat terhadap 10 penyakit terbanyak di ruang perawatan anak RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur. Adapun gagasan pemecahan isu dari isu tersebut yaitu yang pertama, melengkapi panduan asuhan keperawatan di ruang perawatan anak RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga pasien tentang upaya preventif berbasis PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat terhadap 10 penyakit terbanyak di ruang perawatan anak RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur. Untuk poin pertama di dalam pendahuluan yaitu latar belakang. Di sini pengalaman saya selama bekerja 2 bulan di RSUD Muhammad Zain, khususnya di ruang perawatan anak. Ketika kami membuat asuhan keperawatan, kami menggunakan panduan asuhan keperawatan untuk merumuskan diagnosis sampai tahap evaluasi dari data subjektif dan objektif yang didapatkan dari pasien melalui pengkajian. Kemudian, berdasarkan data yang didapatkan dari ruang MR atau medical record pada tahun 2021, ditemukan 10 penyakit terbanyak di ruang perawatan anak, yaitu DBD atau demam berdarah dengue sebanyak 131 kasus, anemia sebanyak 123 kasus, dehidrasi sebanyak 86 kasus, penyakit bakteri lainnya sebanyak 72 kasus, penyakit infeksi usus lainnya sebanyak 70 kasus, pneumonia 65 kasus, malnutrisi 55 kasus, gangguan endokrin, nutrisi dan metabolik lainnya 54 kasus, demam tipoid 50 kasus, serta diare dan GEA sebanyak 49 kasus. Namun, dari 10 penyakit terbanyak ini, hanya ada 4 penyakit yang tata laksananya ada di dalam panduan asuhan keperawatan, yaitu DBD, anemia, pneumonia, dan disentri atau diare. Sehingga untuk perumusan asuhan keperawatan penyakit lainnya, kami harus menggunakan 3 buku PPNI sebagai rujukan, yaitu STKI atau Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, SIKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, dan SLKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia untuk dibaca satu persatu dan membutuhkan waktu yang lama di dalam perumusan asuhan keperawatan. Oleh karena itu, dengan adanya panduan asuhan keperawatan yang lengkap di ruang perawatan anak, diharapkan dapat membantu perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan dengan efektif dan efisien. Kemudian, dalam rangka pengurangan atau pengulangan terhadap 10 penyakit terbanyak tersebut, maka akan dilakukan promosi kesehatan tentang upaya pencegahan penyakit yang berbasis PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat kepada pasien dan keluarga pasien di ruang perawatan anak. Adapun rumusan masalah dari isu tersebut, yang pertama, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk membantu perawat dalam membuat asuhan keperawatan yang efektif dan efisien di RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur. Yang kedua, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga pasien tentang pencegahan penyakit berbasis PHBS di RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur. Kemudian, bagaimana penerapan nilai-nilai berakhlak pada kegiatan sosialisasi panduan asuhan keperawatan dengan perawat ruangan anak? Dan bagaimana penerapan nilai-nilai berakhlak pada kegiatan promosi kesehatan tentang upaya pencegahan penyakit berbasis PHBS di ruang perawatan anak? Adapun tujuan dari rumusan masalah tersebut, yang pertama, untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam membantu perawat dalam membuat asuhan keperawatan yang efektif dan efisien. Yang kedua, mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga pasien tentang pencegahan penyakit berbasis PHBS.
Yang ketiga, mengetahui penerapan nilai-nilai berakhlak pada kegiatan sosialisasi panduan asuhan keperawatan dengan perawat ruangan anak. Yang keempat, untuk mengetahui penerapan nilai-nilai berakhlak pada kegiatan promosi kesehatan tentang upaya pencegahan penyakit berbasis PHBS di ruang perawatan anak. Adapun manfaat dari kegiatan aktualisasi ini yaitu yang pertama, bagi peserta Latsar CPNS, menjadi pengalaman belajar bagi ASN untuk mengemban tanggung jawab penuh sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Kemudian menjadi ajang bagi ASN untuk mengintegrasikan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan tupoksinya, serta menjadi ASN yang lebih profesional, berkomitmen, beretika, dan berintegritas tinggi. Kemudian manfaat bagi perawat ruangan, membantu perawat dalam membuat asuhan keperawatan dengan efektif dan efisien. Manfaat bagi pasien dan keluarga, dapat membuka wawasan tentang cara pencegahan penyakit berbasis PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, serta dapat membangkitkan kesadaran keluarga pasien untuk menjaga pola hidup dan lingkungan. Serta manfaat bagi instansi yaitu terwujudnya visi dan misi RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, serta memberikan kualitas layanan prima kepada pasien dan keluarga. Berikut gambaran umum profil RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur. Rumah sakit umum daerah ini mulai beroperasi pada tanggal 1 September 2006. Kemudian alamatnya Jalan Raya Manggar Gantung, kode pos 33516, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Adapun visi RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur yaitu menjadi rumah sakit dengan pelayanan prima, yaitu pelayanan profesional yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pasien, dan menjadi rumah sakit dengan pelayanan terpercaya, yaitu pelayanan yang terstandarisasi sehingga menunjukkan pertanggungjawaban. Adapun visi RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur yaitu menjadi rumah sakit dengan pelayanan prima, yaitu pelayanan profesional yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pasien, dan menjadi rumah sakit dengan pelayanan terpercaya, yaitu pelayanan yang terstandarisasi sehingga menunjukkan pertanggungjawaban. Misi RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur yaitu mewujudkan tata kelola rumah sakit yang profesional dan akuntabel, serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara komprehensif, berkesinambungan, dan akuntabel. Mungkin cukup sekian pengalaman yang dapat saya bagikan mengenai pembelajaran asinkronus dalam menyusun bab 1 rancangan aktualisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.